Dimana kita pertemuan berbayar kurang atas di luar habis pembata tauhid. Dina kajian anu ayeuna dina pertemuan terakhir ke urang parantos di luar perkawis munakisot atau tauhid, perkara-perkara anu mata ngurangan karena tauhid urang, perkara-perkara anu mata ngurangan karena akidah urang. Anu pembatalan atau beres kidunya anu 3 perkara, syirik akbar, kufur akbar sareng nifaq akbar atau beres di luar. Pertemuan terakhir orang nembe ngaguar mukadimah perkawis hal-hal anu tiasa ngurangan karena tauhid urang. Di mana dina bab ieu aya 3 pasal, aya sabaraha pasal. Pasal anu kahiji ngabahas perkawis awasail allati tusilu ila syirkil akbar. Wasilah anu tiasa nyababkeun urang digebrus kana syirik akbar. Wasilah teh hartosna jalan gitu nya, langkah-langkah anu bisa nyababkeun urang asup kana syirik akbar. Nah, aya sababaraha wasilah pembahasan dina tentang hal ieu dina kitab ieu aya 3 gitu nya wasilah atanapi langkah-langkah anu bisa nyababkeun manusia tiasa lemet kana syirik akbar. Anu kahiji atanapi mukadimah heula kurang buar ulang lah sedikit kitu nya da tos lagi teh gitu kita tunda pados nyambung deui. Dina mukadimah dijelaskeun yen syirik akbar mangrupikeun dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah ayat orang harus pada apa gitu nya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat 22 sebelumnya. Inna Allah teh moal ngahampura kana dosa syirik lamun teu taubat. Tapi Allah bakal ngahampura kana dosa selain syirik pikeun anu di pika hoyo hendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kusabab dosa syirik yang merupakan dosa terbesar, maka Allah melalui lisan Rasulna tos ngaharankeun oge tos nutup jalan-jalan anu bakal nepi kana eta syirik akbar. Jadi jalan-jalan itu tos ditutup salaresna mah. Nalai bangsa urang teh karena jalan ditutup teh sapaya masa gitu nya. Ditutup nama udah ditutup semua pintu-pintu yang mengarah ke syirik itu sudah ditutup sebetulnya. Tapi kusabab mararaksa di dalam dah udah urang ditutup jalan belas sore nya. Ayo we nu barandal ditutup anu maraksa hayang asup nama gitu. Dan ya sebetulnya Allah itu sudah menutup semua jalan-jalan, semua langkah-langkah, semua step-step yang bisa mengarah kepada syirik akbar. Dina ayat surat At-Taubah ayat 108 Allah ngadawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hartosna laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari kaummu sendiri. Nabi Muhammad dan merupakan di umat manusia. Azizun alaihi ma anittum. Sungguh berat sekali apa yang dia rasakan terhadap apa yang menimpa dirimu. Jadi Rasulullah kacida merasakan apapun yang dirasakan penderitaan oleh umatnya. Bahkan sampai akhir hayatnya Rasul itu yang dia ingat kalimat terakhir diucapkan ummati. Jadi saking hayang ngajaga umat
sampai menjelang wafatna pun anu diemut anu di pikiran gitu nya, anu jadi perhatosan beliau adalah tentang umatnya. Jadi beliau itu sangat-sangat harisun alaikum, sangat ingin menjaga kalian, ingin menyelamatkan kalian. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, dan dia sangat penyayang, sangat penyantun terhadap orang-orang mukmin. Jadi Rasul teh tos ngajelaskeun sadaya perkara kitu nya anu matak nyababkeun kebagjaan manusia jeung anu matak nyababkeun kecelakaan manusia. Di nu hadis sana dijelaskeun ke Rasulullah dina riwayat Abu Dzar, Rasul ngadawuh kieu, Bismillahirrahmanirrahim. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa buyyina lakum. Rasulullah sallallahu, tidak ada satu hal pun yang bisa mendekatkan manusia ke surga dan juga menjauhkan manusia dari neraka illa buyyina lakum, kecuali itu sudah dijelaskan, sudah diberikan penjelasan, sudah disampaikan kepada umat. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada satu hal pun yang akan mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka, pasti itu sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tadi nomor di sana saya jelaskan banyak kantos dibuat di awal-awal 45 Bayu, ya, tentang perumpamaan Rasul itu seperti orang yang menyalakan api gitu ya. Menyalakan api, kemudian ketika api sudah menyala, ya tentu datang serangga-serangga, datang kupu-kupu, binatang-binatang yang suka mengelilingi api. Kemudian ya binatang tertentu masuk, maka Rasul itu berusaha gitu mencegah orang binatang-binatang tersebut masuk kepada orang, itu mencegah binatang-binatang tersebut masuk pada api. Nah, perumpamaan beliau itu seperti itu gitu. Saya itu berusaha menghalau kalian itu dari neraka. Halumma alinnar, halumma alinnar. Hati-hati kalian terhadap neraka, jauhi oleh kalian neraka. Kata glimuni gitu ya, tapi ternyata lebih banyak manusia yang maksiat kepada aku, lebih banyak manusia yang lebih memilih hawa nafsunya daripada perintah Rasul. Maka lebih banyak manusia yang masuk neraka. Tapi meskipun tahu begitu, terus berusaha. Tadi hadis tersana sudah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dina kalau selanjutnya Rasulullah SAW hamajana bertauhid min kulli ma yahdimuhu aw yudisuhu himayatan muhamatan wa saddaqul tariqin yu'addi ila syirki walau min ba'in. Jadi Rasul itu sudah menjaga setiap sisi-sisi tauhid gitu, dari hal-hal yang bisa menghancurkannya dan atau merusaknya. Dan beliau sudah sadar, sudah menutup semua jalan yang bisa menuju kepada kemusyrikan walau min ba'idin, dari jauh-jauh hari gitu. Sebelum terjadi sudah diperingatkan. Saat kejadian pasti kasih warning gitu, peringatkan. Hadis-hadis nasabah pernyataan Rasul tentang kemusyrikan atau ajaran terjadi di zaman urang gitu. Jadi di zaman urang. Saya berbahasa bahasa Arab di anna mansara ala darbi wasola. Di anna mansar ala darbi wasola. Siapapun yang berjalan meskipun pelan-pelan terhadap sebuah tujuan, maka dia pasti akan sampai. Jadi kalau ada orang yang menempuh jalan-jalan yang menuju kepada kemusyrikan, suatu saat dia akan sampai kepada kemusyrikan itu, meskipun awalnya sedikit, tapi kalau terus pasti sampai. Karena setan yuzan bil insani amal su, dan karena setan juga terus menghiasi manusia seolah-olah perbuatan itu baik, seolah-olah perbuatan itu adalah ketaatan, seolah-olah perbuatan itu adalah ibadah. Jadi dia kalau permainan di setan harus senantiasa memberikan hiasan-hiasan gitu. Karena maksiat, karena hal-hal anu mengarahkan kemusyrikan seolah-olah itu baik. Karena orang debat diskusikan rata-rata mereka mengatakan pan alus gitu, nyaru dibaca alus gitu aja. Anu di awas nasae. Maknya cina ayat-ayat suci itu benar dibaca. Jadi selalu itu adalah dengan hiasan-hiasan tipuan-tipuan setan, sehingga banyak orang yang
tertipu. Dan setan itu selalu yatadarus bihi minasui ila aswa sayat fasaikan. Kata yang dulu min dairatul Islam bil kulliyah. Setan itu selalu ngajak saeutik gitu nya. Teu karasa sehingga akhirnya manusia itu sudah secara tidak langsung sudah keluar dari Islam, tidak terasa sudah keluar dari Islam. Tadinya masih letik, tapi lama-lamanya akhirnya jadi syirik besar. Setelah syirik besar ya sudah jelas kena dengan ayat yang tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ini merupakan peringatan. Walidari kalam ma'asa kasirun minal muslimina Nabiyahu Muhammad sallallahu bin Abdillah bifi'li ba'dil umur allati nahu anha wa hadru minha wa tabawu syaitan alladhi zina lahumul batil wa da'u ilaihi hatta dhannu annahum al-haqqi ma'a mukhalafatihim wa ma'siyatihim as-sarihah lin Nabi sallallahu adda bihim dzalika ila al-wuqu'i syirkil akbar al-mukhlis billah. Jadi ketika sebagian besar manusia itu asal bermaksiat membangkang terhadap perintah-perintah Nabi Muhammad SAW bifi'li ba'dil umur dengan melakukan sebagian perkara-perkara alladzi nahu anha yang telah dilarang oleh Rasul dan telah diperingatkan oleh Rasul, dan mereka tetap mengikuti langkah-langkah setan yang telah menipu mereka, menghiasi perbuatan mereka, sehingga yang batil itu dalam pandangan mereka adalah al-haq, kebenaran gitu. Padahal itu adalah bertentangan dengan perintah-perintah Rasul, bertentangan dengan apa yang dan melanggar apa yang sudah diperingatkan Rasul, maka hal tersebut bisa mengakibatkan manusia itu melakukan syirik akbar yang mana itu merupakan sudah keluar dari Islam. Jadi kita mukadimah tentang wasilah-wasilah anu biasa nyebabkeun manusia masuk ke dalam syirik akbar. Jadi di awalan mah hal-hal kecil dulu gitu nya, hal kecil semakin besar sehingga akhirnya terjerumus kepada syirik akbar. Dan itu sudah diperingatkan sebetulnya. Cuma ya karena manusia itu kemudian telah dihiasi gitu nya dengan berbagai macam tipu daya setan sehingga seolah-olah mereka dalam al-haq. Nah, pembahasan pertama dalam wasilah-wasilah yang bisa membawa kepada syirik akbar itu adalah al-ghuluwu fis shalihin. Dia kertas di luar listrik. Al-ghuluwu fis shalihin. Berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang soleh. Jadi step pertamanya tina syirik akbar nyata awalna tina sifat ghulu. Sifat berlebihan ketika menghormati, ketika menghargai, memuliakan orang-orang soleh. Itu tujuannya bahkan saya dan memang kita wajib menghormati orang-orang soleh. Kita wajib untuk menghormati orang-orang soleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh melebihkan mereka dari posisi mereka. Sesoleh-solehnya mereka tetap mereka itu adalah manusia, bukan Tuhan. Sehebat-hebatnya Nabi mereka adalah seorang Nabi, bukan Tuhan. Itu yang terjadi terhadap umat-umat yang terdahulu, terutama dalam sejarah kita membaca dalam bab dulu berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh. Ini juga Rasul pernah mengingatkan kita gitu. Dalam sebuah hadis dinyatakan seperti iya berwal dulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hati-hati kalian terhadap sifat dulu. Sifat berlebihan di dalam menghormati, memuliakan orang-orang saleh, karena di antara perkara yang menghancurkan umat-umat terdahulu adalah al-ghulu, sifat berlebihan dalam menghormati terhadap orang-orang yang saleh. Nah, kurang bawas di tafsir di tafsir surat Nuh ayat 23, terjadinya kemusyrikan yang terjadi di muka bumi ini pun berawal dari sifat ghulu. Terjadinya kemusyrikan penyembahan berhala gitu ya, penyembahan patung-patung. Sok tinggal itu orang di agama sanes. Patung-patung yang sekarang disembah oleh mereka itu mereka siapa dulu ini? Manusia. Yang namanya dewa-dewa yang mereka sembah itu siapa awalnya? Manusia. Dewa-dewa Yunani, dewa-dewa yang lain gitu ya.
Mereka tuh awalnya manusia yang bagaimana? Manusia yang soleh, manusia yang baik dalam standar masyarakat mereka. Ketika mereka meninggal, dibuatkanlah untuk mengenang mereka patung-patung. Dan itu yang dijelaskan oleh Al-Quran surat Nuh ayat 23. Gitu. Di surat Nuh ayat 23 Allah menjelaskan wala tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'an wala yagusa wa ya'uqa wa nasra. Nah, terasa wala tadarunna alihatakum, dan kalian jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna waddan. Dan disebutkan 5 nabi di sini. Ayat 5 nabi itu disebutkan. Kahiji waddan. Kedua suwa'an. Ketiga yagusa, ya'uqa, nasra. Nah, 5 nama ini kata ahli tafsir bisa diakali tafsir-tafsir anu kurang ayat bumi gitu ya. 5 nama ini adalah orang-orang soleh di kalangan bangsa kaum Nabi Nuh. Mereka adalah orang yang sangat soleh, yang sangat dihormati oleh kaumnya. Sehingga ketika mereka itu meninggal, kemudian dibuatkanlah patung-patung untuk mengenang mereka. Gitu. Jadi awalnya patung itu dibuat hanya untuk mengenang. Disimpan di tempat-tempat ibadah-ibadah yang biasa mereka laksanakan. Simpan di tempat ibadah, di kiblat-kiblat para nenek-nenek gitu ya. Ketika mereka ibadah, patung-patung itu di depan mereka. Nah, awalnya itu hanya untuk menghormati dan menghargai awalnya. Tapi ketika generasi yang pertama ini sudah tidak ada, datang generasi berikutnya, kemudian nabi nage beja banyak pasok beginilah begi seueur cerita sandongeng banyak. Generasi ini pada waktu itu mungkin hanya 1 halaman, generasi berikutnya bisa berpuluh-puluh halaman bahwa orang ini bisa begini, orang ini bisa begitu gitu kan. Mudah-mudahan dongeng secara cerita mah biasanya semakin lama itu malah semakin panjang ceritanya. Sehingga akhirnya lama-lama patung-patung itu kemudian disembah. Gitu. Jadi 5 patung tadi yang tadinya hanya sebatas pengingat, yang tadinya hanya sebatas untuk menghormati, menghargai, lama-lama oleh generasi-generasi yang berikutnya kemudian dijadikan sesembahan. Nah, ketika Nabi Nuh itu diutus menjadi rasul, sudah terjadi penyembahan patung-patung yang 5 tadi. Makanya dari sejarah di Al-Quran dijelaskan bahwa awal kemusyrikan itu yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Jadi sebelum di zaman Nabi Nuh tidak ada, patung itu belum ada. Baru muncul penyembahan terhadap berhala itu di zaman Nabi Nuh. Lanjutan awalnya mana untuk kita kemusyrikan kita al-ghulu fis sholihin. Terlalu berlebihan di dalam menghormati dan menghargai orang-orang soleh. Sedikit akhirnya mereka disembah. Dan itu yang terjadi terhadap agama-agama lain yang terdahulu seperti itu. Termasuk Nabi Sang Buddha itu kan manusia tadinya. Manusia yang seorang anak raja gitu kan, dilahirkan di lingkungan kerajaan. Tapi karena dia yang tidak cocok dengan kehidupan kerajaan, dia lebih senang dengan kehidupan yang sederhana, kemudian mengajarkan kesamaan, kesetaraan gitu. Kemudian setelah meninggal dibuatkan patung. Jadi itu awalnya dari situ. Hampir semua seperti itu, yang penyembahan berhala, hampir semua berawal dari seperti tadi. Dewa-dewa yang lain pun rata-rata ya seperti itu sejarahnya. Nah, gulu terhadap orang-orang saleh ini terjadi dengan tiga cara. Terjadi dengan 3 cara. Di kajian berikutnya ayat 3 cara yang menyebabkan gulu terhadap orang-orang saleh yang itu merupakan langkah-langkah yang bisa membawa kepada syirik akbar. Anu kahiji nyaeta al-mubalaghah fi manhihim. Jadi di di bagian guru yang pertama nyata al-mubalaghah fi madhihim, berlebih-lebihan di dalam memuji mereka. Jadi awalnya tidak pujiannya,
kemudian berlebihan, melebihi kepada kapasitas mereka sebagai seorang manusia. Nah, ini di kalangan tarekat kan biasanya seperti itu, Pak. Biasanya foto-foto syekh mereka itu, imam-imam mereka itu dipajang di tempat-tempat ibadah mereka, di rumah mereka. Awalnya hanya untuk mengingatkan mereka kepada gurunya, menghormati mereka kepada gurunya. Tapi lama-lama kemudian mereka berdoa dengan gurunya. Ketika ayat musibah disebut karena gurunya. Misalkan lamun ayat gempa, tiga doa. Kejurik tanah dulu kali sebutin karena soalnya begitu banyak. Sebut karena gurunya. Bahkan sebagian punya keyakinan bahwa orang-orang soleh atau guru-guru mereka itu bisa mengatur hujan, bisa mengatur awan, gitu, bisa ngehindarin tina musibah. Itu kan awalnya tidak memuji, tapi kemudian berlebihan, menghormati tapi kemudian berlebihan. Di ajaran orang boro-boro dengan guru kita, kalau berdoa ya kita harus langsung kepada Allah. Bersumpah sekalipun kita nggak boleh mengatakan bersumpah dengan nama Rasulullah, apalagi dengan nama selain Rasulullah. Bersumpahnya kita hanya boleh mengatakan demi Allah. Di masyarakat sok ayat kere gitu, demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh gitu. Untuk sumpahnya kita hanya boleh dengan Allah, tidak boleh dengan Rasulullah SAW. Ya apalagi dengan selain Rasul gitu. Nah, jadi langkah pertama biasanya seperti itu. Itulah yang terjadi di kalangan kaum Syiah gitu ya. Bahwa di kalangan kaum Syiah kan seperti itu banyak. Imam-imam mereka itu kan maksum. Imam mereka itu tidak pernah berbuat salah. Belah? Kumaha? Yang orang kalau sudah wal jamaah apa? Ayat sunnah wal jamaah anu nuturkeun sunnah, anu nuturkeun ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma memang di akhirnya banyak yang mengklaim di wilayah-wilayah yang salah. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah penjabaran ilmu hadis Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi sebetulnya ahlus sunnah itu adalah orang yang mengikuti sunnah. Sunnah siapa? Ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah siapa kata Rasul? Barang siapa yang mengikuti aku, maka dia adalah jamaah meskipun hanya satu orang. Jadi orang yang mengikuti Rasul itu sudah dicap sebagai jamaah, meskipun dalam satu dunia itu ada yang mengikuti Rasul cuma dia satu orang, dia tetap dicap sebagai jamaah. Jadi jamaah itu bukan karena banyaknya orang gitu ya, ukuran jamaah di situ dalam hadis tadi itu bukan. Ukuran jamaah itu adalah ahlus sunnah. Jadi ukuran jamaah itu adalah orang yang mengikuti sunnah meskipun hanya sendirian. Gitu. Jadi jamaahnya bukan jamaah manusia tapi jamaahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi jamaahnya yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu adalah pengertiannya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan istilah yang diaku oleh manusia, bukan, gitu ya. Karena kadang-kadang jadi diaku, klaim kelompok ini, kami ahlus sunnah, ini kami ahlus sunnah, ini kami ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan milik ormas tertentu, bukan. Pokoknya siapapun yang mengikuti Rasul maka dia disebut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan milik ormas tertentu, bukan milik thariqah tertentu, gitu ya, bukan. Ya klaimnya siapa aja bisa mengklaim ya. Boleh-boleh saja mengklaim, tapi yang penting betul tidak dia mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul ya berarti kelompok itu bisa disebut ahlus sunnah wal jamaah siapapun. Nah, jadi di kalangan kaum Rafidhah seperti itu, mereka mengatakan imam mereka maksum, bahkan imam mereka itu bisa goim, gitu ya, kan goim gitu nanya di bahasa kalau kurang nama gitu ya. Jadi bisa goim, bisa menghilang. Itu kan berlebihan memuji imam-imam mereka. Di kalangan kita ya manusia sehebat apapun tetap aja dia itu tetap pada posisi manusia. Menghormati beliau dia menghormati ilmunya dan kesolihannya. Ketika kita ketemu guru kita menghormatinya karena
mereka yang mengajarkan kita, mereka yang memberikan memberikan ilmu kepada kita. Tapi tidak boleh menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang kemudian disembah atau menjadi fokus ketika berdoa. Karena di ulama ketika doa ini kudu disebut gitu nya, nami-nami guruna cenah kayak bakal disampaikan ku guruna kan Gusti Allah anu disebut wasilah teh gitu. Kayak dina ayat dina kajian berikutnya ayat tawasul. Nah, sebagai kaum ahli sufi gitu nya kan begitu. Mereka dalam menghormati guru itu banyak yang sangat berlebihan, sangat berlebihan. Menghormati guru itu harus gitu wajib, tapi tidak boleh berlebihan. Makanya dina tonggolan guru ka Rasul oge gitu. Kita wajib menghormatinya tapi tidak boleh berlebihan. Makanya ya hadis anu urang sering ka namun Rasulullah sallallahu la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdul faqulu abdullah wa rasuluh gitu. Kata Rasul, kalian jangan berlebih-lebihan dalam memuliakanku. Fa innama ana abdul, aku ini kata Rasul adalah seorang hamba. Faqulu, maka ucapkan oleh kalian abdullah wa rasuluh. Maka ketika menyebutkan nama saya, ucapkan saya itu hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi kalau Rasul ini kurang benar, kalau lebih kalau Rasul ini kurang benar, kalau tidak boleh berlebihan. Kita menghormatinya, kita mendoakannya ketika disebut nama Rasul, kita doakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, Rasul itu punya kelebihan yang banyak. Rasul itu nanti di akhirat punya haud, telaga ini Al-Kautsar. Kemudian Rasul juga punya hak untuk memberikan syafaat. Tapi tetap kita tidak boleh memposisikan Rasul itu sebagai Tuhan yang disembah. Makanya terjadi di umat Nasrani Pak gitu. Di umat Nasrani ketika mereka menghormati Nabi Isa, mereka kemudian al-mubalaghah berlebihan sehingga menempatkan Nabi Isa itu kemudian menjadi di posisi Tuhan. Padahal kita tetap menghormati Nabi Isa. Kita tetap menghormati Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap posisinya adalah faqulu abdullah wa rasul. Posisi beliau tetap di posisi sebagai seorang manusia dan juga seorang utusan Allah. Jadi temenan melebihi daripada posisi yang seharusnya. Tidak boleh kita itu menyembah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang menjadi tuduhan-tuduhan di luar Islam, Pak. Orang-orang non-Muslim di Barat, mereka itu menganggap kita itu penyembah Muhammad. Makanya dalam tulisan-tulisan mereka, orang-orang Islam itu kadang-kadang disebut dengan Muhammadanisme gitu ya, penyembah Muhammad. Kita itu kata orang-orang Barat itu disebut penyembah Muhammad. Karena mereka menyangka kita seperti mereka. Mereka menyembah Nabi Isa, maka kita pun menyembah Nabi Muhammad. Jadi ini juga sebanyak kesalahpahaman terhadap kita, terhadap umat Islam di kalangan umat-umat di luar Islam. Padahal kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Kita hanya mengikuti gitu, mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau ada manusia yang kemudian menghormati atau melebih-lebihkan dalam penghormatannya kepada orang-orang soleh, ya terkadang bisa jatuh kepada syirik di dalam bab rububiyah, gitu ya, bab rububiyah. Ya ada sebagian orang yang punya pandangan bahwa gurunya itu, wali-wali itu bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan madarat gitu kan. Dengan menyebut namanya gitu kan, itu bisa dikabulkan doa-doa mereka. Dengan menyebut namanya bisa dikabulkan hajat-hajat mereka. Dengan menyebut doa namanya mereka bisa keluar dari kesulitan-kesulitan mereka. Itu yang berlebihan. Seperti begini. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani as'aluka barokah wa saqamah wa mayyinahu alna. Udah tadi ke pantat. Ya pasti apa ya, aja daerah itu masih kayak kuat ya.
Mohon. Jadi ketika berdoa meminta kepada guru gitu ya. Nasalukal barokah, munzil barokah, sehat wa qadiri jailani. Ya. Padahal nanti di dalam bab tawasul nanti kita bahas. Ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang dilarang. Dalam kondisi apa tawasul itu dibolehkan dan dalam kondisi apa tawasul itu dilarang. Itu dalam sub yang kedua nanti. Sub yang kedua. Yang pertama ini al-guru dulu gitu ya. Nanti kita bahas pembahasan pagi dengan sub kedua kayak di bab tawasul. Nah, jadi memang ya meminta kepada selain Allah tentu hukumnya syirik. Berdoa kepada selain Allah hukumnya adalah syirik. Mohon. Kalau sudah sampai kepada doa itu ibadah. Jadi doa wa ibadah. Jadi kalau yang berdoa itu sudah masuk ke dalam syirik uluhiyah. Kalau tadi mah di bab rububiyah, guruna bisa atur rizki, bisa mere rizki gitu ya. Guruna bisa kandidateun tina maksiat, atau napi sehna bisa ngabantuan nalika aya dina kasusahan eta mah namanya dina syirik rububiyah. Jadi mereka bisa ikut mengatur alam, bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan madarat. Tapi kalau sudah masuk ke dalam meminta, berdoa, itu sudah masuk ke dalam wilayah uluhiyah, syirik uluhiyah. Maka kalau sudah uluhiyah itu masuknya ke dalam kategori syirik akbar. Gitu. Nah di mereka kan kadang-kadang sok ayah ritual-ritual gitu kan, guru mereka itu apapun yang dilakukan gurunya itu benar. Gitu. Kadang-kadang ya dengan dihiasinya itu dengan mimpi-mimpi gitu kan. Makanya syariat-syariat di itu rata-rata itu dengan wasilah mimpi, Pak. Diajarkan ke Nabi Muhammad dina mimpina zikir ieu gitu kan. Diajarkan ke pendiri mursyid atau pendiri thariqah ieu diajarkan wirid ieu. Nah, padahal dina kajian-kajian fikih yang namanya mimpi itu bukan syariat. Gitu. Jadi mimpi itu tidak masuk ke dalam bagian syariat. Jadi kurangi mimpi itu perlu diamalkan gitu. Dan nomina mimpi mah. Dan kalaupun kita yakin itu adalah yang mengajar kita Nabi Muhammad, ya untuk kita sendiri aja. Tidak harus diamalkan, diajarkan kepada orang lain. Karena yang namanya mimpi itu bukan bagian dari syariat. Kami kajian-kajian fikih gitu ya. Ingat ini kajian fikih, al-manam itu mimpi itu bukan bagian dari tasyrik, bukan bagian dari syariat. Kalau setiap orang mimpi boleh diamalkan ajaran Islam aja begini, para rubuhnya gitu. Itu jelas sumbernya, Quran mah sumbernya Islam jelas, dan soal-soalnya jelas. Anu muasa sesat nyata mu anu nuturkeun dua perkara, Al-Quran sareng hadis. Udah. Selama pendapat itu bersumber dari Al-Quran, selama pendapat itu bersumber dari al-hadis, maka kita ikuti. Gitu. Kita ikuti. Meskipun kadang-kadang bukan dari bahasa kita atau bukan dari kelompok kita, kalau memang ada dasar dari Quran dan Sunnah kita akan ikuti. Kita akan ikuti. Nah, karena yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena kata Rasul pun, aku telah meninggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan al-hadis. Jadi kalau sudah masuk ke wilayah tadi, sudah masuk ke dalam wilayah-wilayah ubudiyah, maka itu sudah masuk ke dalam syirik akbar. Berdoa dengan nama mereka, kemudian mereka ya kadang-kadang mereka juga melakukan ritual-ritual gitu ya di kuburan-kuburan mereka, gitu, melakukan ritual-ritual di tempat-tempat ibadah mereka. Ada doa-doa khusus, bacaan khusus, ritual khusus, maka itu sudah jelas masuk ke dalam syirik akbar dalam uluhiyah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama mah al-mubalaghah bis-shalihin. Terlalu berlebih-lebihan iman hijab dalam memuji menghormati mereka. Kemudian yang kedua adalah taswirul auliya was-shalihin, taswir, membuat gambar-gambar patung-patung. Tadi juga sudah dijelaskan ini ayat tadi gitu ya. Kita menghormati guru, kemudian dibuatkan gambarnya, dibuatkan patungnya. Kalau mau ibadah disimpan di musolana, tapi di masjidnya disimpan foto-foto guruna. Awalnya kan dari situ. Nah dari situ kemudian bisa
step-step berikutnya bisa terjadi syirik akbar, berdoa kemudian kepada mereka, meminta kepada mereka gitu. Itu yang kedua adalah membuat gambar-gambar patung-patung mereka. Makanya sebenarnya kampung kantor sebenarnya jadi kampung Islam. Ketika ada seorang ustaz di Bali di TV gitu, daripada cina budak orang teh di kamar masang idola-idola agama kafir begitu, mendingan pasang foto kuring gitu sisi ustaz teh. Padahal itu jelas hal-hal yang kita harus hati-hati, karena ini adalah wasilah, hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerumus kepada syirik akbar. Memasang foto-foto buru di tempat ibadah gitu kan, di tempat ritual, itu hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerumus. Mungkin awalnya tidak, tapi lama-lama ya bisa terjadi gitu kan, bisa terjadi. Oke, ya ancaman di Rasul tentang orang-orang yang membuat patung gambar surhim in asadan nasi ada bajama kiamat al-musawwirun gitu. Orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat itu adalah al-musawwirun, orang-orang yang membuat patung gitu, membuat patung, membuat gambar yang nanti itu si patung dan gambar itu kemudian disembah oleh manusia. Eta bagian anu kahiji dina wasilah anu biasa nyababkeun terjadina kemusyrikan. Anu kahiji nyaeta al-ghuluw fi sholihin, berlebih-lebihan di dalam menghormati, memuji kepada orang-orang soleh. Patokan orang temburani ka manusia jadi ka Rasul orang keunang berlebihan, apalagi terhadap manusia. Rasul pun melarang kita itu membuat gambar-gambar beliau. Makanya sampai kayak kan pemilik film-film dia Rasul mah teu aya wajahna gitu. Enggak boleh digambar. Enggak boleh, karena itu satu step kepada kemusyrikan. Makanya Rasul telah mencegah itu, telah menutup jalan itu. Tapi dari urang kalahkan itu dianjurkeun ka murid-murid sok foto pajang, foto mama misalkan pajang, lukisan mama gitu di tempat-tempat musola segala lupa. Padahal Rasul itu sudah melarang. Kita bisa kajian awal enggak pilih aya diskusi di para bapak, para ibu dan aja enggak wajib. Sesuatu hal yang ironis, justru yang dulu itu yang secara de facto ya secara de facto justru ahlul kitab malah menjadi rutinitas. Seperti di kampung saya masih ya istilah kodiran, namun ente berusaha yang berhasil usahana laksanakan kodiran namun bisa 40 kali. Terus saya mendengar langsung Pak Kiainya itu doanya diantaranya asalukal barokah wasafah itu dengan menyebut nama ya Syekh Abdul Qadir Jailani, asalukal barokah wasafah wa maninahu ahna wa benah kadituna gitu. Jadi saya pernah memperingatkan juga kepada itu yang karena sudah keyakinannya jadi susah. Bahkan ketika saya keluar dari majelis itu karena doanya seperti itu gitu. Malah sebaliknya gitu ya. Mereka memujinya diri sendiri. Malah ketika kita ini malah menghindar gitu. Malah kita yang bicara yang dicaci maki. Iya, bisa sepatarasan. Ya, realita yang terjadi di masyarakat, ya memang ya ini adalah ujian bagi orang-orang yang soleh gitu, itu kan.
Jadi setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Setiap orang itu punya wilayah kelemahannya masing-masing. Dan ujian yang seringkali kalah bagi orang-orang soleh itu adalah bab ini. Ketika dia sudah dipuji oleh masyarakat, sudah diagung-agungkan oleh masyarakat, maka itulah ujian terbesar seorang alim, seorang yang soleh di kalangan masyarakat. Ya. Memang ujiannya di sini. Makanya kalau Rasul hal-hal seperti itu langsung dijelaskan dan dibantah. Supaya orang ingat sejarah Rasul tentang dulu ya terjadinya gerhana di zaman Rasul, gitu ya. Terjadi gerhana matahari dan sekali-kalinya terjadi gerhana di zaman Rasul. Ketika terjadi gerhana, orang-orang itu kemudian banyak yang punya asumsi. Karena kebetulan ketika terjadinya gerhana itu wafatlah putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Benar sampai pagi gitu ya. Ibrahim itu ya. Putra beliau yang bernama Ibrahim. Kemudian orang-orang punya asumsi, punya anggapan bahwa alam ini berduka. Gitu. Alam ini berduka. Tuh matahari pagi sampai terjadi gerhana. Saking cintanya Allah itu kepada Rasul, saking cintanya alam itu kepada Rasul. Namun tadi posisi orang jadi Rasul kumaha? Wah bakal bener kan jika nanti orang punya. Gitu. Itulah ujiannya. Rasul jadi uji, Pak. Rasul pun diuji. Dengan itu, kita pun sama orang-orang yang dianggap alim di masyarakat, orang-orang yang dianggap soleh di masyarakat juga akan diuji yang sama dengan itu juga. Tinggal ditanya, kita akan lurus di atas din atau kita kemudian tergelincir. Kalau kitanya imannya lagi lemah mungkin, ya tuh benar gitu kan, nggak benar kan pasti. Komo batu orang ngomong lah, ya orang ketika nggak benar kan lain, gitu. Lain sempurna. Nah, jadi memang itulah ujiannya orang-orang soleh, ujiannya orang-orang alim itu di situ. Ujian terberatnya di situ. Ketika sudah terjadi guru penghormatan yang berlebihan, maka kita harus langsung memberikan penjelasan. Rasul langsung naik mimbar, langsung memimpin sholat gerhana dan langsung menjelaskan di khutbah itu, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakasifan li maut ahadin wa li hayatihi. Langsung Rasul itu memberikan penjelasan. Apalagi dalam bahasa akidah. Kalau dibiarkan rusak umat, gitu. Rasul langsung naik mimbar, sesungguhnya matahari, bulan itu semuanya dua hal di antara ayat-ayat Allah. Dan matahari bulan itu tidak terjadi gerhana. Terjadinya gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Langsung dibantah oleh Rasulullah. Padahal itu kalau secara psikologis itu kan menguatkan gitu ya. Menguatkan kepada posisi Rasul di mata masyarakat. Tapi ketika itu berbahaya, itu bisa membuat orang tergelincir kepada syirik, Rasul langsung bantah. Ini tugas-tugas kita. Para mubalik, para alim, para tokoh-tokoh di masyarakat. Masuk aya we teh kadang-kadang ge banyak. Dina kagajiruban masuk aya teh kayak kejadian anu mata nguatkeun karena posisi urang di masyarakat gitu. Aya di kejadian aneh terjadi di diri urang. Dibenerkeun. Sehingga akhirnya keyakinan masyarakat jadi rusak. Itu adalah ujian kita. Ujian orang-orang yang soleh, ujian orang-orang alim di masyarakat. Itu penginginan badi. Memang ujiannya seperti itu. Apa yang disampaikan memang perlu menjadi perhatian bagi kita karena menyangkut keimanan kita, tauhid kita. Antara informasi yang disampaikan oleh Pak Ustaz kepada kita dengan fakta yang di lapangan yang ada, belah fakta jeung loba fakta. Nyebut kadang wewe, mulai ada bukan silapnya mungkin payu nama dia. Gimana? Duka usah di pas saya lapnya bener bahasa nama dia. Ya, jadi pokoknya pernyataan Ya. saya antara fakta seumur saya, ilmu pakar ayeuna datang. Sementara fakta mah belum dibawa dimulai umur saya hidung. Kebiran, adoro segala macam lah, tahlilan.
terutama bangunan penelitian kodiran supaya lebih jelas. Saya sudah sering di masyarakat teh, Pak Haji lihat undangan kodiran, ya sahabat namanya teh Haji kodiran teh naon sih? Nyaho, saya udah nyaho di hati. Kalau mau nyaho, kumaha ada sok minum kadang-kadang. Jadi itu bisa mengharamkan, itu bisa mengatur, ngajentul kan ngomong, ngajentul itu bisa ngomong. Ayeuna mending jelaskeun bae sabenerna kodiran teh naon, sabab eta geus kaluar kodiran ti Pak Ibrahim, Pak Ustaz Ibrahim. Jadi nu disebut kodiran teh naon, tah geus muncul faktana, informasina bener sok tengah masyarakat. Saya ge teh naon disebut kodiran teh kumaha sih teh? Nah, teu obayan misalnya Ibrahiman berkakodir itu kurang kan itu apa ya. Jadi maksud saya dengan terkait dengan KHDTA, jadi akhirnya saeutik bae lah kodiran teh naon intina gitu. Saya teu paham gitu. Ya palinten untuk simkuring ge da patos apalnya kumaha teknikna can kantos mimpi itu tadi. Cuma memang dari segi nama Qadir itu kan diambil dari kata Abdul Qadir Al-Jailani. Memang beliau itu orang soleh, Pak. Orang soleh. Ulama-ulama salaf mengaku beliau itu orang yang soleh, orang yang baik. Beliau itu sendiri orang yang baik, orang yang soleh. Jadi mungkin kesininya pengikut-pengikutnya tadi yang terlalu berlebihan di dalam memujinya, terlalu berlebihan di dalam mengagungkannya. Sehingga ya, untuk teknik kodiran mungkin Pak Haji bisa menjelaskan kumaha teknik apa di situ kurang seperti apa ya. Jadi yang saya saksikan, lakukan, yang saya saksikan itu ya, lakukan. Iya. Sok paksa. Sok paksa Haji. Sebelum mengajarkan tauhid, saya juga mengikuti. Ya. Mengikuti. Terus setelah mengkaji tauhid, ya jadi akhirnya turun apa? Keluar lah gitu, keluar gitu. Menaik mengundang gitu ya. Datang, terus saya mengambil sikap. Dan di awas aku apa jadi kalimat-kalimatnya? Nah itu di aus nama kadangkala tahlil, tahmid, takbir gitu ya. Terus ada membaca kitab manaqib kalau tidak salah, menunaikan. Cuma saya pernah membacanya juga dari kitab apa itu manaqib itu. Kok kesana gitu ya? Kok kesana ceritanya malah bersimpangan dengan pendapat saya. Jadi timbul dialog, bahkan karena memang di masyarakat itu sulit ya, sulitnya kalau seseorang ditopokkan itu, jadi upacara-upacara semacam itu malah sebagai penghormatan. Ya. Terus coba nama Ustaz supaya jelas Pak Ibrahim. Jadi substansi anu menyebabkan kodiran ulah kalau diulahkan kalau diharamkan. Seperti tadi Pak Ibrahim 2 kali mengungkapkan Allahumma inni as'aluka. Disebutkan dulu ya Maksudnya, Abdul Jailani. substansinya di mana ayat takbir begitu nama sering dibaca. Yang substansinya menyebabkan riskan menjadi syirik akbar kalau bagaimana gitu. Ya substansinya berarti yang tadi karena kita menghormati berlebihan, kemudian kita berdoa dengan atas namanya. Itu mungkin substansinya. Berdoa atas namanya. Jadi disebutkan sebelum doa kan disebutkan ala namanya. Kata Pak Ibrahim. Tadi. Doanya begitu. Disebutkan nama syekhnya gitu. Tadi masalah kalbi. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani as'aluka barakah wa syafa'ah. Oh, artinya apa Ustaz? Ya panggilan ya. Ya panggilan wahai. Saya Abdul Qadir Jailani yang namanya saya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, nas'aluka kami meminta kepadamu barakah, berkah, syafa'ah. Jadi memang judul namanya teh tawasul Pak Haji. Tawasul.
Cuma nanti kan kita bahas tawasul itu kan ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Nah, tawasul yang tidak boleh inilah yang bisa kemudian terjerumus kepada kemusyrikan. Nah, di antara tawasul yang tidak boleh adalah tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Kalau tawasulnya kepada orang yang masih hidup itu masih boleh. Orang bilang apa kiai masih kena hidup, ke tokoh, ajengan, mama, kulit terek pujian, yang kedua anak, mereka masih kenging. Tapi ketika sudah meninggal, kemudian kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal, itu yang tawasulnya dilarang. Jadi poinnya dalam qadidah ini ada kegiatan tawasul yang dilarang, gitu. Tawasul kepada orang yang sudah meninggal, padahal meminta tawasul kepada yang sudah meninggal itu sudah tidak boleh. Kalau orangnya masih hidup, boleh, gitu. Kalau orangnya masih hidup, boleh tawasulnya kepada orang yang masih hidup. Tapi kalau tawasulnya kepada yang sudah meninggal, apalagi datang ke kuburan, gitunya, tawasulnya di kuburan itu terus lomba. Yang tawasul kalau meninggalnya ongkonya ibadah di kuburan, apa doa di kuburan, ibadah di kuburan nggak boleh. Gitu. Kita tidak boleh beribadah di kuburan. Satu lagi. Bahan. Seingat saya juga ya, di majelis ilmu sekarang ini bahasan tentang tauhid itu para mubalik, para ulama itu jarang sekali, bahkan hampir lah bahasan tauhid ya. Entah karena apa gitu ya. Juga baik sampai-sampai di perguruan tinggi Islam saja sekarang ya. Dulu mah pelajaran tauhid itu kalau tidak salah 8 semester itu saya gurunya Pak Profesor Thohir Abdul Mumin gitu ya, dengan kitabnya diajarkan gitu ya. Sekarang bukan tauhid yang diajarkan, malah teologi Islam atau perbandingan madhab teologi begitu ya. Justru malah yang menjadikan seseorang itu jadi musyrik gitu ya, karena teologi Islam yang diajarkan bukan tauhid. Ya, kalau teologi Islam kan yang penulisnya juga bukan orang-orang Islam, Ya, mereka ya. orientalis. Orientalis. Jadi anu ngajarnya lain Islam gitu. Di panosan-panosan manapun yang saya pernah hadir gitu ya, bahasan tauhid itu hampir tidak ada. Yang ada fikih sentris gitu ya, tasawuf sentris yang ada. Bahasan tauhid mah ya malah ditiadakan atau memang ada upaya-upaya dari luar yang masuk ke dalam. Jadi MD Kota Ibrahim, kita kitab fotokopi masing-masing bawa kalimah, ajak ke keluarga anak itu. MD mati itu. Siap. Kueta diganggakeun bawa kalimah masing-masing, ajarkeun ke anak pamajikan. Yang milih badai saat kajian di fotokopi dalam enggak semua. Memang kesulitannya Pak Haji anu tinggal di musim kuring ya, kitab-kitab tauhid itu kita belum jarang. Rata-rata kan yang diajarkan di luar udah MDO kita penuh aralipis gitu, aralit. Untuk kajian-kajian yang cukup mendalam itu jarang. Memang jarang kita. Di kita itu jarang. Termasuk ya, Punten, kalau kita terjebak dalam pertemuan seperti itu, kita awalnya nggak tahu ada itu. Kita di situ akan kita lakukan kita diam saja, kita mengaminkan oke ikut. lihat situasi. Kalau saya lihat situasi, kalau memang kita bisa aman diem ya diem. Tapi kalau kita memang nggak nyaman diem, keluar. Tergantung situasinya aja. Kalau memang itu bisa menyebabkan kita berantem sama keluarga ya, misalkan acara keluarga, bisa membuat kita berselisih dengan keluarga, ya kita mendingan diem saja. Ya, karena menjaga hubungan keharmonisan keluarga itu juga wajib hukumnya juga. Tapi kalau tidak menyebabkan pertengkaran dengan keluarga, apalagi cuma orang lain, ya ini kita. Kuring pernah bertengkar gitu kan. Sebab lamun teu bertengkar, nya anggar bae kitu. Daya nu ngelingan. Ya.
tergantung kita maslahat mana yang mau kita pilih, maslahat yang dipilih. Kalau memang kita maslahat yang kita pilih adalah dakwah, ya kita ingatkan. Kalau kita bisa, kan itu tergantung kemampuan kita juga bacanya, kesami kemampuan tiap orang. Makanya dalam hadis man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sing saha jalma anu ningali kamungkaran mampu punya kemampuan sok rombak tangan. Tapi kalau tidak mampu, kalau nggak bisa bicara apalagi nggak tahu tentang dalil-dalilnya, mau ngomong tentang dibantah balik bisa-bisa kita gobak belur gitu banyak, betul gitu ya. Makanya pemahaman positif abilisani. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, kalau kita punya kekuatan, larang. Nggak punya dengan lisan. Kalau kita sendiri lisan nggak bisa, ilmunya belum punya misalnya, fabiqolbi, maka kita diam aja. Saya ambil ke hadis itu aja. Kalau kita bisa dengan kekuatan, hilangkan di keluarga kita. Kita bisa kan tokoh dari Pak Haji tokohnya di keluarga, punya pengaruh di masyarakat, hilangkan. Kalau kita bisa dengan lisan, sudah mempelajari ilmunya ada, kita berdebat dengan lisan silakan. Tapi kalau kita juga lisan kita belum bisa, dalil-dalilnya kita belum kuasai, bagi yang masih baru belajar, fabiqolbi aja dulu, dengan hati aja dulu. Gitu. Tergantung mana posisi kita yang pas dengan diri kita. Ya kalau level Pak Haji mungkin sudah pas dengan falyughayyirhu biyadihi gitu. Udah kategori di lembur banyak terus jadi tokoh di lembur gitu. Terus punya kekuatan, punya power di masyarakat. Itu harus dengan kekuatan dengan pengaruh yang dimiliki. Gitu begitu. Jadi ya tergantung posisi kita di mana. Kita bisa dengan kekuatan kita, dengan lisan kita atau dengan hati kita. Ya tapi bangga Pak Haji pilih Pak Haji Ubay pilih kepada hayang fotokopi heula kitu nya kayak orang ngaosna sambil pegang materi silakan di fotokopi aja. Sekarang saya simpan di sini buat kajian berikutnya. Mangga eta mah. Bahasa Arab ya, bahasa Arab. Oh bahasa Arab semua. Kita baca bahasa Arab. Ada maksudnya. Pokoknya ini. Jadi iya mah dayanya bagi daya baris-baris acara. Ya teh oleh-oleh kamu di saya di musim beli gitu ya oleh. Mundur. Lah? Makalahnya saja lah mungkin kan. Ya. Nanti saya buatkan makalah ringkas. Nah, Yang bahan. insya Allah nanti saya buatkan makalah ringkas aja. Dari awal ya, dari awal pembahasan. Iya. Atas paling itu kayak dia, kita rasa. Ya, pemi atas kurang cekapkan untuk berdoa